Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ngapunten ganggu wekdalih. Iya. Niki pun mulai masuk bulan Zulhijjah, Zulhijjah. bulan besar. Nggih. Lah di tempat kami niki kadose tidak seperti yang kemarin-kemarin. Tahun-tahun kemarin tuh saged meriah, kata niku. Niki kadose kok belum banyak. Dari panitia kurban itu penerimaannya kapan dari ya apa ini yomboy gue sidak kok anu lah nopo di samping ada peraturan-peraturan tersendiri mungkin dari pihak pemerintah kaitannya dengan pandemi COVID ini. Nah, sebenarnya ini kan kalau secara umum orang mengatakan kurban itu sunnah. Ya. Nah, makna kurban sendiri itu bagaimana? Makna kurban adalah pendekatan. Asal dari kata koruba. Yakrubu kurbanan. Jadi ya tidak boleh dimaksudkan selain mendekat dengan mengorbankan atau berkorban binatang ternak yang paling disukai. Kenapa binatang ternak? Karena itu gambaran dari nafsu kita yang harus disembelih. Berarti hakikat kurban itu apa itu? Menyembelih nafsu kebinatangan kita. Menyembelih nafsu kebinatangan kita digambarkan menyembelih sapi. Iya, syariatnya kambing begitu itu. Iya, menyembelih binatang ternak yang kita sayangi. Iya, kok binatang ternak ya? Padahal kalau secara umum kita tahu di dalam diri kita ini juga ada binatang buasnya. Kok tidak kurban binatang buas malahan? Enggak. Binatang ternak, karena binatang ternak itu terus dikembangkan. Nah, ya itu yang harus dikurbankan. Artinya sifat bawaan manusia itu seperti sifat hewan gitu. Iya. Itu kawan bayi. Artinya nafsu hewani kita lah yang kita penggal. Jangan diperanak pinakkan. Tambah diakenno. Oh, berarti di sini tuh sebenarnya kalau nggak pernah korban sama dengan terus dikembangbiakkan. Iya, jadi uang kayak. Perumulan ini bawas, bro. Aneh, teng kampung-kampung itu pahamannya niku kurban pisane cukup seumur hidup. Itu ningali ngoten kan, wah ya berarti masih pisan tapi nyembelihnya langsung 1000 ngono wae. Enggak ada, perintahnya itu setiap tahun. Iya. Lagi itu ya ada di kampung jenengan gitu ya. Setiap tahun jika kita mampu membeli onta atau senilai onta, yaitu yang harus dilakukan, bukan harus, yaitu yang kalau fikih sebaiknya dilakukan. Bagi yang tingkat ekonomi mampu membeli sapi, ya sapi dia. Bagi yang kelas di bawahnya kambing, ya kambing. Atau karena binatang ternak yang sudah ditentukan itu karena memang turunnya di negara Arab jadi adanya unta, sapi ya, kalau bagi bangsa Arab peternak yang punya unta ternak itu eman banget. Gitu. Sama dengan di Jawa orang yang ngingu Projokoyo, betul. eman dibeleh. Eman apa manaan eman. Saya tadi menggambarkan gini, Gus. Kayak zakat fitrah itu kan makanan penduduk setempat.
Iya. Kalau di Arab misalkan makanannya Kutul balak. gandum, ya gandum. Kalau di kita nasi, nasi. Lah barangkali bisa nggak kurban itu seperti itu. Misalkan di sini nggak ada unta, adanya kerbau atau apa. Oh, kalau kerbau masuk ke bakoro, sapi dengan semua jenisnya. Oh, mamalia ya. Dengan semua jenisnya. Ya, intinya binatang ternak yang digemari oleh manusia dari zaman ke zaman. Karena onta tidak bisa hidup di daerah kita, ya nggak ada lah. Ya tinggal sapi dengan semua jenis sapi termasuk kerbau, kambing dengan semua jenis kambing. Akhirnya cuma 2 itu. Iya. Nah, gambaran saya gini, kalau tadi menyangkut hakikat kurban, kita menyembelih sifat kebinatangan kita. Nah, padahal di dalam diri kita ini tidak hanya sapi, tidak hanya kambing, atau mungkin ada filosofi kenapa kambing yang disembelih, kenapa sapi? Kok gak pedes, Gus? Nah, Padahal kok pedes. Ya. Iya, iya. Ya, Dan saya tertarik tadi loh, Abi Gus Nizam. selalu filosofi itu tumpuk-tumpuk buahnya. Kenapa sapi? Karena di antara semua binatang yang paling doyan mangan itu ya sapi. Oh, I see. Berarti nafsu Saya doyan. nuting rek. Muni sapi nuting Kayak rek. kalau wareg deh. Iya. Mbak. Saya tertarik statement Gus Nizam. Nih. Roti ki awe-awe padahal iki kena ngono Nah, wae. statementnya Gus Nizam. Apa itu rojo koyo sangat diiman. Iya. Dan dikembangbiakkan. Iya. Gitu loh. Enggak. Membunuh iman itu. Makanya. Memang. Iya. Ini yang saya tertarik itu. Nah, iya, eman itu kan dari filosofi tadi kan sudah bisa dijawab juga. Sapi ku mangan. Dari sapi. Di antara semua binatang, kalau bab mangan, nggak ada yang mengalahkan sapi. Saya bilang kerbau betul. Sapi itu pokoknya ono panganan, pokoknya ono anu nih terus, koyok gak warak-warak. Meskipun tidur dia juga makan gitu. Makanya dia disebut mama biak kan. Ketika wis warak, Iya. njene wis warak temen gak mangan. Iki ngelembutno. Anu, gayemi. Dan keadaan tidur. Tidur ayo. Mangan. Pokoknya makan dan makan. Nah, ini gambaran manusia pada umumnya. Niki dunyo. Itu sapi. Kalau Sifat kambing, sapi. kalau kambing ya suka kawin itu. Kalau kalau kambing malah Kambing bandot itu. kambing itu malah lebih buruk lagi. Filosofinya tidak ada binatang ternak khususnya ketika tidak ada makanan aslinya yaitu rumput, opo ae dipangan, Iya, kertas. plastik dipangan, plastik dipangan. Iya, iya. Ya, betul. Artinya tingkat rakusnya itu masya Allah. Kalau sapi nggak sampai begitu, tapi ya ngono gak warak-warak. Iya, Kok mangan, wis mangan, wih mangan tok wis. Gak seneng gerak, pokoknya mangan tok. Tapi mak suket, Berarti liane suket gak arep. bisa disimpulkan gini, Gus. Dari hakikat perintah kurban itu ya secara syariatnya kita menyembelih binatang ternak, unta, kambing atau sapi itu tadi. Kemudian ketika tidak ada bulan diperintah kurban, berarti sudah di luar 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik itu, kita dituntut untuk melaksanakan hakikat kurban itu tadi. Tidak rakus, tidak suka makan, tidak. Iya. Itu berarti artinya seperti Mungkin salah kapan hari Gus Nizam menjelaskan sholat. Kalau secara waktu itu kan
ya cuman 5 itu. Ya. Tapi sholat daim, lah apa kurban itu? Selalu begitu. Selalu begitu. Nah, yang daimnya ini bagaimana? Kurban daim ini kurban. Ya, kita harus berkorban untuk orang lain. Harus demi Allah. Korban itu pasti dari cinta. Tidak rakus, Dari tidak cinta. tamak itu tadi. Munculnya dari cinta. Berkorban demi cinta. Demi yang dicintai Allah dan Rasulnya. Untuk siapa korbannya? Ya untuk yang dicintai Allah. Kemudian Allah memerintahkan berikan kepada fakir miskin yang membutuhkan anak-anak. Ya kita harus nurut. Jadi nilai pengorbanan tergantung seberapa beratnya berarti Gus. Artinya kalau saya mobil ada, uang banyak, cuman korban kambing. Ini kan teng kali teng. Ya, Kata Om Gubron ini teng kali teng. Ya, itu Nah, belum korban itu. Nah, berarti belum korban begitu. Secara syariat saja mampu membeli sapi, Iya, korban kambing. iya. Ya tidak mendapatkan pahala udhiyah. Karena dia kelasnya kelas sapi. Kelasnya sapi. lah pokok. Iya. Ini tidak mendapatkan pahala udhiyah, pahala menyembelih binatang kurban. Berarti misalkan, oke, saya menyembelih sapi, tapi uang saya masih banyak, Gus. Masih banyak, sapi masih teng kali teng misalkan gitu. Ya Berarti sapi sama. 10. Harus 10 berapa baru yang Oh, tidak Baru, tidak ada batas ya. berat. Ya, Iya. ya kayak gini ya memang boleh eman. iya. Eman. Ya sama Ini dengan menunjukkan nafsu kita memang masih sifat binatangnya lebih dominan gitu Gus ya. Iya. ya sama dengan itu kemarin Iya. itu apa Jenggo itu diajari temannya itu gini. Kamu kalau Jumatan di dompet kamu mana uang yang paling besar? Misalkan ada 100, 50, 20. Ya itu masukkan yang kaleng. masukkan. Nah, mungkin kurban itu seperti itu. Gus. Iya. Kalau kita kan milih yang paling kecil. Iya. Iya. Dorong korban ngono iku, Pak De. Namanya berkorban itu kan ya Iya. berat-berat. Ada tak berkorban itu sing remeh, temeh, sepele. Disebut berkorban. rek. Iki mang tak salah kone ta yo. Iya. Iya bendina sik ngelono 2000 tok. Padahal lumayan 10.000 ono ya. Bahkan 50.000 ono. 2.000, Bro. Sowan iki mang salah takone ta. Iya iki. Anu masuk lubang masuk Pak Kanang Macan kita malam ini ya. Berkorban nyawa, berkorban itu pasti yang berat-berat lah. Iya, kalau mengacu perintahnya memang kayak Nabi Ibrahim kan disuruh nyembelih, Nabi Ismail yang harta Yang paling dicintai. dicintai. Iya. Oh iya. Nilai pengorbanan paling besar mana Yang ada? dicintai. Sing sampe cintai ya apa Ade? Pabrik ya iku korban pabrik berarti gitu, Gus. Iya. Apa ini tak boleh? Ini tak boleh, Bro. Kalau dihakikati Iya. itu begitu. Iya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan di sisi Allah. Bir itu kebaikan yang terbaik di sisi Allah. Hingga kalian rela menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Yaitu berkorban itu harus disembelih itu dilepas Kopi dia diombe, Pak De. dari kemelekatan. Gak kok lu ngombe awake rek. Kaget aku. Jawabannya iki menusuk pol-polan. Yang paling kau cintai. Nah, rune ngene Pak De, carane anu aku biyen wis tau korban ya berarti wis ngono dah. Ya itu. Iya. Ngajinya kurang itu. Intinya setiap tahun, setiap bulan kurban itu dikain kurban Gus ya. Iya. Ya. Selama masih punya harta disuruh kurban itu. Ini sama ya, seperti kalau- zakat kalau itu. hakikatnya Di luar setiap itu. hari tadi. Setiap hari. Kalau Enggak, hakikatnya kalau setiap saat. bicara syariat tadi itu Syariat. ya. Iya, setiap tahun. Iya. Dan parameter keberhasilan keikhlasan seorang berkorban ini adalah setelah melakukan kurban itu kayak apa sih setelah Dzulhijjah, apakah dia masih mau care dengan orang? Di situ dia. Iya. Ya kepedulian itu. Buat semanggi, buat kedondong. Bagi-bagi dong. Buah kecapi, buah keras beres dong. Aduh.
kena pol iki sekak star. Hancurin gitu. Makanya itu mungkin ya dari tingkat keimanan yang sempurna itu seperti Sayyidina Abu Bakar itu Gus, berarti Iya, beliaunya rela mengorbankan seluruhnya, bahkan seluruhnya Iya, iya. tidak menyisap.